Kemudian pembahasan yang akan saya bahas untuk kali ini sebetulnya merupakan bahasan lanjutan yang sampai saat ini masih terjadi pembicaraan atau debat berkelanjutan. Namun begitu hanya untuk pengetahuan, kemudian juga kita bisa memanfaatkan data-data yang akan saya sampaikan berikut ini sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Itu mengenai data, mengenai korelasi, korelasi, korelasi. Kita mempunyai beberapa pair instrumen di Monex Trader, banyak di currency pairs, itu dari Australia dolar terhadap US dollar, euro terhadap JPY, kemudian euro dolar terhadap US dollar, maupun pound sterling dolar terhadap US dollar, kemudian New Zealand US dollar, US dollar terhadap Canadian dollar, US dollar terhadap Swiss franc, kemudian US dollar terhadap Japanese yen. Apabila kita membuat tabulasi antara beberapa currency yang kita punya, ternyata di sini terlihat bahwa yang mempunyai korelasi yang negatif yang sangat tinggi. Saya biasanya mempergunakan di atas 70, namun untuk memperlihatkan dengan jelas korelasi negatif, kita mengambil yang sangat ekstrim, yaitu minus 94.1, yaitu ya terjadi di euro terhadap US dollar dan US dollar terhadap Swiss 94.1. Kemudian yang mendapatkan korelasi sangat positif yang terbaca untuk saat ini dengan korelasi daily, yaitu ya Australia dollar terhadap US dollar dan New Zealand dollar dan US dollar. Ini 85.5. Poin ekstrim yang kita lihat di sini adalah euro dollar US dollar dan US dollar terhadap Swiss franc, yaitu 94.1. Ini kita bisa manfaatkan untuk pengambilan keputusan atau melihat arah tren yang terjadi berdasarkan korelasi. Nah, ini pada strategi ini kita bisa memanfaatkan harga korelasi ini dengan single trade, yaitu hanya mengambil posisi buy euro dolar terhadap US dollar apabila euro terhadap US dollar berada dalam di atas melting point atau berada di atas pergerakan dari tren US dollar terhadap Swiss. Ataupun juga kita bisa mengambil satu posisi yaitu sell US dollar terhadap Swiss franc. Ataupun juga kita bisa memanfaatkan hedging untuk lindung nilai antara kedua pair ini dengan bersama-sama melaksanakan posisi buy euro dolar terhadap US dollar dan buy euro dolar terhadap Swiss franc. Untuk saat ini kita melihat secara daily juga terlihat kebijakan terhadap euro Swiss itu mematok currency-nya berkisar di antara 1,2 euro terhadap Swiss franc. Terlihat di gambar mulai tahun 2011 akhir itu terlihat market terus mengalami konsolidasi atau stagnan yang cukup panjang hingga hari ini, yaitu di kisaran 1,2 hingga 1,25. Terlihat dengan jelas setelah mengalami penurunan cukup tajam di euro dan Swiss franc hampir menyentuh di titik 1.00 euro. Di sini terlihat 1.00 Swiss, kita lihat di sini ada terjadi peningkatan ke 1.2 hingga saat ini. Kebijakan Swiss ternyata memforecastkan bahwa tahun 2014 nanti akan terjadi pengambilan arah keputusan, nilai peg currency ini akan dinaikkan atau akan dilepas. Untuk sementara waktu kita melihat kebijakan yang kemarin diumumkan di Swiss sendiri bahwa tingkat inflasi masih berada di bawah rata-rata dari Eropa secara keseluruhan. Nah, kesempatan kita yaitu memanfaatkan kebijakan Euro Swiss ini
dengan mempack nilai ke 1,2 ini dengan mengambil posisi sesuai dengan korelasi. Contohnya kita melihat seperti ini. Ini angka yang terjadi dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei. Ternyata harganya juga masih pinpoint, artinya masih dalam bentuk stagnan di 1,21, kemudian 1,22, masih di kisaran 1,22 dan 1,21. Artinya stagnasi di Euro Swiss ini nampaknya akan terus dipertahankan. Kemudian kita melihat dari korelasi yang saya sebutkan di atas, ternyata pergerakan euro US dollar itu mendominasi untuk trend up dalam kisaran pertengahan antara bulan Februari dan bulan Maret. Itu terjadi melting point di sini, pertemuan antara euro dolar US dollar dan euro terhadap Swiss itu terjadi di sini. Nah, pada saat terjadi di sini, Anda bisa mengambil keputusan untuk pengambilan tren positif, yaitu tren naik. Kemudian kita bisa mengambil single trade maupun di hedging trade. Apabila kita mengambil single trade, kita bisa mengambil posisi buy euro dolar terhadap US dollar ataupun mengambil posisi dolar terhadap Swiss. Ini gambar yang terjadi di sini adalah US dollar terhadap Swiss yang bawah, yang dalam bentuk bar chart. Pengambilan keputusan untuk uptrend terhadap euro dolar bisa macam-macam, bisa mempergunakan Dow Theory atau bisa mempergunakan strategi 1, 2, 3 maupun Elliott Wave yang memanfaatkan gelombang ketiga extension. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan dari pergerakan koreksi dari itu terjadi posisi yang cukup lumayan, tren yang terjadi di hari ini. Kemudian selanjutnya kita melihat ini pergerakannya. Langsung ke technical, saya kira untuk dapat lebih jelas melihat pergerakan. Nah, ini dia euro dolar. Euro dolar kita tadi mengambil posisi buy. Untuk selanjutnya kita harus selalu mengambil posisi buy untuk jangka panjang dengan memperhatikan kekuatan dana yang terjadi. Biasanya saya mempergunakan 1000 poin untuk tahanan setiap pengambilan keputusan sesuai positioning size, yaitu nilai lot yang diambil. Apabila satu lot berarti kita per point value untuk euro dolar itu adalah 10 dolar. Kemudian juga kita mengambil tahanan minimal 1000 poin untuk jangka panjang, kemudian untuk jangka pendek adalah mengambil 100 poin untuk kekuatan dana untuk harian. Karena kita melihat range yang terjadi untuk euro dolar saat ini berada di bawah 100 poin. Itu alasannya. Kemudian juga kita melihat di sini juga ternyata euro dolar saat ini masih dalam keadaan koreksi. Kita sedang menunggu untuk short term, untuk daily, untuk 1 jam, yaitu dengan posisi buy di euro dolar. Meskipun short term dengan pattern sederhana terlihat posisi turun, namun berdasarkan korelasi yang terjadi, ternyata euro dolar masih dalam keadaan uptrend. Kemudian kita lihat juga dalam dolar Swiss yang terjadi, ya, dolar Swiss yang terjadi. Nah, ini untuk daily sendiri masih dalam keadaan downtrend. Kita bisa memanfaatkan untuk koreksi hari ini, ya, koreksi hari ini untuk dolar Swiss itu berkecenderungan untuk turun. Kemudian koreksi yang terjadi di sini
kita baca maksimal koreksi daily di 0.88500. Dan tren yang terjadi secara klasikal juga memperlihatkan tren yang terjadi masih dalam keadaan downtrend. Kemudian selanjutnya, Bu Sundari ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada Pak, bisa dilanjutkan. Jauh sekali. Iya, silakan Pak, bisa dilanjutkan. Oke. Untuk technical selanjutnya kita melihat ya, pergerakan daily untuk dolar sesudah yen berpidato yang menyatakan optimistik terhadap fundamental, namun di salah satu pihak masih terus memperhatikan indikator ekonomi yang terjadi dengan memperhatikan nilai inflasi maupun tenaga kerja, itu membawa dolar mengarah terjadi penurunan ke angka saat ini di kisaran 79.060. Kemudian juga yang terjadi adalah breakout di titik support yang terjadi saat ini dengan chart daily itu terlihat dalam keadaan koreksi. Kemudian juga kita melihat selanjutnya dengan major pair yang terjadi di pound sterling US dollar, ini masih dalam keadaan uptrend meskipun telah terjadi apabila kita melihat di Bollinger Band itu telah menyentuh harga tertinggi dengan maksimum Bollinger Band. Namun apabila kita melihat dari pola classical pattern yang terjadi masih menunjukkan pola tren masih dalam keadaan naik. Nah, kemudian kita melihat euro dolar, ya, euro dolar juga hampir sama dengan ya pound sterling terhadap US dollar. Saat ini euro dolar masih dalam keadaan koreksi dalam trennya, yaitu dalam tren up. Pada awal bulan lalu ternyata euro dolar ini terjadi breakout di resisten yang terjadi jangka panjang, yaitu di kisaran 1.38647. Kemudian kita melihat juga kecenderungan tadi bahwa euro dolar terhadap US dollar masih berada di atas korelasi antara dolar terhadap Swiss, sehingga keputusan tetap berada di tingkat uptrend. Kemudian pada saat koreksi nanti kita bisa melepas posisi untuk posisi buy di euro dolar untuk melihat tren yang selanjutnya terjadi seperti apa. Kita tetap memperhatikan kembarannya atau mirror terhadap dolar Swiss. Apabila dolar Swiss menunjukkan tren pembalikan arah reversal, kemudian euro dolar juga pembalikan arah reversal down, kita mengambil keputusan untuk sementara waktu dengan short term, yaitu pengambilan posisi sell di euro dolar. Namun long term masih terlihat secara korelasi tadi bahwa euro dolar saat ini masih dalam keadaan uptrend. Kemudian data yang terlihat tadi pagi terhadap Australia dolar dengan tingkat tenaga kerja yang cukup bagus, 14,2 kilo dari 7,5 kilo yang diforecastkan. Terlihat di sini langsung merespon positif terhadap data. Kemudian tadi sejarahnya bahwa harga yang terjadi di Australian dollar terhadap US dollar berada di bawah garis pivot. Namun setelah data keluar ternyata harga menembus garis pivot. Kemudian juga ternyata candlestick yang terjadi cukup signifikan, yaitu bullish candlestick. Namun diakhiri dengan keadaan ditutup berada mendekati harga pertengahan dari range yang terjadi pada 1 jam tadi. Saat ini harga masih berada di atas harga opening, kemudian harga masih berada di atas 50% dari candlestick. Artinya market masih berkecenderungan untuk naik sampai level terdekat secara short term di wilayah 0.93602. Kemudian respon yang terjadi dari pengumuman unemployment rate maupun employment change rate yang terjadi di Australia juga masih terpengaruh hingga saat ini, yaitu dalam posisi uptrend. Kemudian jangan lupa juga hari ini nanti ada berita tentang trade balance di China
itu di forecast kan menjadi 7,7 billion menjadi 15,2 billion. Cukup signifikan sebetulnya forecastnya. Kita melihat apakah betul-betul meningkat forecast di tengah-tengah manufaktur yang melambat di bawah dari tingkat ekspansi, yaitu di bawah 50, yaitu 48 indeks poin dari PMI dari China. Apabila berada di atas itu, berarti kita memperlihatkan bahwa China ini mempunyai fundamental yang sendiri, mempunyai fundamental yang cukup positif di trade balance, sementara manufaktur yang terbaca itu cukup negatif. Kemungkinan juga mempengaruhi pergerakan dari Australia dolar, ya, respon pasar. Kita lihat nanti keadaan di Australia dolar. Di tengah-tengah tadi sudah keluar bahwa data Australia dolar fundamental juga cukup bagus. Kemudian di dolar yen kita melihat, ya, meskipun dalam keadaan stagnan, kita kemarin dalam satu hari untuk perjalanan untuk di dolar yen itu beberapa kali kita mengambil posisi buy dan short, buy dan sell. Kemudian saat ini juga secara short term ya, kita mengambil posisi sell berdasarkan industri yang terjadi. Body memenuhi satu body sebelumnya, kemudian juga tren yang terjadi maksimum mendekati harga tertinggi, namun dipatahkan dengan kejadian industri bearish. Saat ini juga secara short term pemanfaatan untuk pergerakan harga dolar yen juga terlihat dengan jelas dengan posisi stop loss di 101.989 untuk posisi sell yang tadi stop lossnya di sini di 101.989. Dan untuk dolar yen sendiri terlihat ya, dolar bisa dimanfaatkan untuk posisi short dengan memanfaatkan posisi stagnan terjadi di dolar yen. Kemudian kita melihat selanjutnya adalah komoditi, ya, komoditi di emas. Ya, di emas setelah pidato yang dari Yellen ternyata membawa pengaruh negatif ke pergerakan harga. Emas langsung terjadi breakout untuk 4 jam, wilayah 4 jam dari sini. Ya. Terjadi di 1304.07. Kemudian tren juga membantu dia untuk turun meskipun sedikit penurunan. Namun sisi candle juga terjadi breakout hingga saat ini. Apabila kita secara Fibonacci kita memperhatikan untuk target untuk penurunan terbaca di sini hampir menyentuh harga target yaitu di 1284.02. 161.8 sudah tersentuh, kemudian terjadi pelemahan untuk sekitar 16 jam yang lalu, yaitu 12 jam yang lalu. Ini ada 3 candle dari time frame 4 jam, berarti 4 kali 3, 12 jam yang lalu terjadi formasi untuk volume transaksi yang mengecil. Kita harus waspadai, namun begitu masih bisa dimanfaatkan untuk pengambilan short dengan agresif trading. Kemudian dengan moderate trading kita menunggu di wilayah 1284 untuk pengambilan posisi secara lanjutan, ataupun kita nanti konservatif dengan menunggu pantulan atau hasil dari candle yang terjadi di hari ini, yaitu di 1284. Apabila dia terjadi bullish candle, baru kita mengambil posisi untuk buy. Kemudian apabila terjadi bearish candle dominan, kita mengambil posisi sell, target ke 1266.05 untuk emas. Kemudian juga yang harus diwaspadai adalah trendline yang terbentuk sebelumnya di 4 jam. Ternyata ini juga cukup kuat untuk resisten di support yang terjadi di 1282.41. Nampaknya ini merupakan support kuat untuk emas 4 jam ke depan saat ini. Kemudian di minyak kemarin terjadi peningkatan untuk persediaan minyak. Ya.
dan kita melihat harga saat ini juga terjadi breakout di minyak untuk 4 jam pada jam 04.00 waktu MetaTrader itu terjadi bullish menyentuh resisten, kemudian pullback yang terjadi pada jam 16.00 hingga saat ini. Jadi kecenderungan untuk minyak sementara waktu masih dalam keadaan bull secara teknikal. Kemudian target yang terbaca sementara waktu kita bisa melihat dominan untuk kenaikan itu ke wilayah 101.41 berdasarkan sudah terjadi breakout di resisten, kemudian sudah terjadi juga pullback di price, sehingga target 101.41 diharapkan tercapai. Kemudian di sini terjadi harga keseimbangan yaitu di 99.54 dengan chart 4 jam. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan yang terjadi untuk tadi malam maupun hari ini. Ya, terima kasih Pak Dwi. Mungkin bisa dibahas setelah mengenai indeks Asia. Saya stop. Nikkei ternyata masih secara daily juga masih terus mengalami penurunan. Apabila kita melihat ini juga tren masih dalam penurunan yang sempurna di dalam channel bearish channel. Kemudian yang terjadi untuk daily sendiri, moving average berada di bawah 90 derajat di sini. Kemudian juga candle yang terjadi juga candle bearish kemarin. Kemudian saat ini juga dalam keadaan candle bearish. Ini memperlihatkan tren untuk sementara waktu di Nikkei masih mengalami penurunan, tidak berubah jauh terhadap perkiraan kita sebelumnya, yaitu Nikkei mengarah ke harga 13562 di Nikkei ya untuk daily. Kemudian short term juga terlihat masih dalam keadaan downtrend. Kemudian kita melihat untuk minggu maupun long term masih dalam keadaan downtrend. Ini terlihat dengan jelas ada double seperti itu, ada double untuk short term juga masih dalam keadaan turun. Time frame kita kecilkan juga masih dalam keadaan turun di sini, meskipun saat ini keadaan koreksi, namun candle menunjukkan kekuatan turun itu masih membayangi keadaan ini saat ini. Kemudian di Hang Seng terus menerus semenjak tanggal 14 April hingga 5 Mei saat ini pergerakan Hang Seng dengan pola 4 jam masih dalam keadaan turun. Kita bisa melihat tren itu juga turun terus, maksimal kenaikan terbaca di sini di 21892. Kemudian saat ini masih dalam keadaan koreksi. Kita melihat penurunan yang cukup signifikan di sini menjadikan baik untuk penurunan lebih lanjut ya di kisaran ini di 21523. Kemudian juga terlihat kemarin juga terjadi seperti itu. Nah, seperti itu. Beberapa saat channel yang terbentuk juga masih dalam keadaan downtrend, tidak mampu untuk menyentuh harga tertinggi sebelumnya. Terlihat di sini harga tertinggi sebelumnya di sini, kemudian dia naik tidak menyentuh harga tertinggi sebelumnya, kemudian dia drop lagi. Kalau kita melihat pergerakan harga juga seperti itu. Kemudian dia naik tidak menyentuh harga sebelumnya, bahkan dia turun, terjadi support yang sangat kuat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata support ke-6 tembus break. Selanjutnya turun drastis, berjenjang, kemudian dia naik tidak turun. Dari rekod histori seperti ini kita bisa memanfaatkan histori repeated shelf dari pergerakan Hang Seng untuk keadaan turun ke wilayah yang telah terjadi di sini di titik-titik support. Titik support secara variabel berubah-ubah sesuai dengan pergerakan panjang dan pergerakan harga di 21549 hingga ke maksimal ke 21641 untuk di Hang Seng. Sementara kita melihat di KOSPI juga masih dalam keadaan turun setelah terjadi breakout yang terjadi kemarin ya, hari kemarin terlihat breakout yang terjadi di sini bisa dimanfaatkan untuk posisi short di KOSPI.
Lihat kita bisa memanfaatkan secara Fibonacci, penurunannya berada di 248 poin sekian. Terlihat keseluruhan indeks Asia masih dalam keadaan turun, baik Nikkei, Kospi maupun Hang Seng. Silakan Bu Sundari. Saya kira sekian. Oke, terima kasih Pak Dwi atas informasinya. Tambahan ya untuk data yang keluar hari ini selain tadi China yang tadi sudah Bapak Dwi jelaskan ya, nanti siang sekitar jam 11 ada trade balance untuk China. Kemudian nanti sore untuk Inggris itu ada beberapa data yang keluar yaitu Asset Purchase Facility, kemudian Official Bank Rate dan MPC Rate Statement. Kemudian dari zona Eropa ada Minimum Build Rate dan Unemployment Claims dan dan ECB Press Conference ya. Sementara untuk Amerika nanti jam 7:30 malam ada Unemployment Claims. Oke.